Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Analitik jadi fondasi strategi Inter Milan menuju kesuksesan modern. Perjalanan Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir ditandai perpaduan tradisi dan inovasi, dengan analitik olahraga memainkan peran penting dalam upaya klub meraih keunggulan seperti yang disampaikan Sempra Inter. Seiring berkembangnya sepak bola, penerapan pengambilan keputusan berbasis data menjadi salah satu pilar utama Nerazzurri di dalam maupun luar lapangan. Integrasi analitik dalam operasional harian Inter bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mutlak. Mulai dari perekrutan hingga persiapan taktik, staf teknis kini mengandalkan metrik canggih untuk menentukan pilihan mereka. Pelacakan pemain, analisis lawan, dan pencegahan cedera semakin ditingkatkan dengan dukungan data di bawah kendali BP Marotta. Hal ini memungkinkan Christian Cifu dan timnya merancang sesi latihan serta rencana pertandingan dengan presisi tinggi. Pendekatan analitik membantu Inter menjaga konsistensi di Serie A maupun di panggung Eropa, di mana detail kecil kerap menentukan hasil. Salah satu dampak paling nyata terlihat dalam aktivitas transfer klub. Christian Cifu pertimbangkan beri debut starter untuk Akanji dan Boni, lawan Juventus. Christian Cifu dilaporkan mempertimbangkan untuk menurunkan Angeyoan Boni dan Manuel Akanji, sejak menit awal akhir pekan ini. Menurut Corriere dello Sport, Francesco Pio Esposito juga masuk dalam opsi starter. Meski baru bergabung di hari penutupan bursa transfer, Akanji berpeluang melakoni debutnya di Serie A pada Sabtu. Ia bahkan berada di posisi terdepan untuk mengisi lini belakang menggantikan Jan Bisek, saat Inter menghadapi Juventus di Turin. Selain itu, Boni juga berpotensi mencatat starter pertamanya di Serie A bersama Nerazzurri, dengan Lautaro Martinez diperkirakan kembali ke Appiano pada Jumat. Boni bisa dipasangkan dengan Marcus Thuram di lini depan. Meskipun El Toro tetap menjadi poros utama serangan Inter, perannya sebagai starter akan ditentukan oleh kondisi kebugarannya. Boni sebelumnya mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-0 atas Torino di laga pembuka musim. Galatasaray siapkan tawaran baru untuk Hakan Calhanoglu pada Januari. Raksasa Turki Galatasaray belum menyerah mengejar gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu. Menurut Sabah, juara Super League itu akan mengajukan tawaran baru untuk pemain berusia 31 tahun tersebut pada Januari mendatang. Galatasaray sebenarnya sudah berusaha mendatangkan Calhanoglu pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, permintaan harga tinggi Inter sebesar 35 juta euro, membuat langkah klub yang bermarkas di Rams Park itu terhenti. Meski gagal di musim panas, skuad asuhan Okan Buruk enggan menyerah begitu saja. Calhanoglu disebut selalu menunjukkan antusiasme untuk kembali ke Istanbul. Bahkan, agennya sudah bertemu dengan pihak Galatasaray dan Fenerbahce guna membicarakan kemungkinan kepulangannya ke tanah air. Namun, kedua klub membutuhkan Inter untuk menurunkan permintaan harga agar transfer bisa terwujud. Inter tetap menolak opsi tersebut, mengingat status penting Calhanoglu di San Siro. CIES dan Opta, Inter favorit menangkan Scudetto dibandingkan dengan Napoli. Inter Milan dipandang sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai Serie A musim ini, berdasarkan prediksi dari dua model statistik terkemuka, CIES Football Observatory dan superkomputer Opta. Meski demikian, keduanya menegaskan bahwa kompetisi di Italia tetap menjadi salah satu yang paling tidak terduga di Eropa. Musim baru berjalan 2 pekan, namun hanya 4 tim yang mampu mempertahankan rekor sempurna, menggambarkan betapa seimbangnya persaingan Scudetto dibanding liga top Eropa lain, yang lebih didominasi segelintir klub. CIES memberi Inter peluang 25,6% untuk meraih gelar, sementara Opta sedikit lebih tinggi dengan 26,07%. Di belakang Nerazzurri, Opta menempatkan Napoli di posisi kedua dengan 21%, sedangkan CIES justru menaruh Juventus di urutan tersebut dengan 18,2%.
meninggalkan Napoli di angka 17,4%. Inter harus jual Marcus Thuram jika ingin datangkan Vlahovic. Inter Milan dikabarkan serius ingin merekrut striker andalan Juventus, Dusan Vlahovic. Namun menurut laporan Tuttosport, langkah ini hanya mungkin terwujud jika Nerazzurri rela melepas Marcus Thuram. Ketertarikan Inter pada Vlahovic bukan hal baru. Bahkan, jurnalis Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, sebelumnya sudah melaporkan bahwa Nerazzurri mengincar striker Serbia tersebut. Kini, Tuttosport memberikan pembaruan bahwa Inter telah melakukan penjajakan informal terkait kemungkinan transfer gratis di musim panas 2026, saat kontraknya dengan Juventus berakhir. Dari sisi gaji, kesepakatan sebenarnya bukan masalah besar. Vlahovic disebut siap menerima bayaran sekitar 6 juta euro per musim, angka yang sebelumnya juga dia sepakati saat hampir merapat ke AC Milan. Inter Milan pantau situasi kontrak Dayot Upamecano di Bayern Munchen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kontrak Dayot Upamecano bersama Bayern Munchen akan berakhir pada 2026. Banyak pihak menyebut Inter Milan bisa menjadi tujuan potensial sang bek jika tersedia dengan status bebas transfer. Memang benar Inter menghargai pemain ini, mereka sangat mengenal agennya, dan Upamecano selalu menjadi sosok yang disukai, ujar Romano. Menurutnya, Bayer sudah berbulan-bulan berusaha memperpanjang kontrak sang bek Prancis, dan terus bekerja untuk mencapainya. Namun, jika kesepakatan perpanjangan kontrak tidak tercapai, peluang Inter mendatangkannya secara gratis pada 2026 bisa terbuka. Manu Kone ungkap alasan bertahan di AS Roma, meski sempat dilirik Inter Milan. Inter Milan sempat berusaha keras mendatangkan Manu Kone pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, gelandang asal Prancis itu akhirnya tetap bertahan di AS Roma, setelah klub ibu kota Italia menolak melepasnya. Kone bergabung dengan Roma dari Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2024, awalnya datang dengan status pinjaman. Performanya yang impresif membuat Roma menebusnya secara permanen seharga 18 juta euro pada Juni lalu. Tak butuh waktu lama, ia langsung menjadi bagian penting dari lini tengah Roma. Musim lalu, Kone tampil dalam 34 laga Serie A dan menjelma sebagai salah satu motor permainan utama tim. Ketertarikan Inter muncul setelah mereka gagal merekrut Ademola Lookman dari Atalanta. Nerazzurri kemudian mencoba mendatangkan Kone, tetapi Roma menolak semua pendekatan yang datang. Akhirnya, Inter mengalihkan bidikan mereka ke Andy Diouf dari Lens. Piero Ausilio belum putuskan tawaran menggiurkan dari Al Hilal. Menurut Matteo Moretto, Piero Ausilio belum memutuskan apakah akan menerima tawaran dari Arab Saudi. Klub raksasa Saudi Pro League itu menilai direktur olahraga Inter Milan sebagai sosok ideal untuk pekerjaan tersebut. Mereka bahkan menyiapkan kontrak senilai 5 juta euro per musim, guna meyakinkan Ausilio pindah ke Riyadh. Meski menerima tawaran yang sangat menggiurkan, Ausilio masih bimbang. Ia tengah menimbang apakah akan melanjutkan peran panjangnya di Inter, atau memulai tantangan baru di Timur Tengah. Sementara itu, BP Marotta memandang Ausilio sebagai rekan kerja yang sangat dipercaya, dan berharap bisa membujuknya bertahan di Giuseppe Meazza. Kontrak Ausilio sendiri berlaku hingga 2027. Namun Inter belum mengambil langkah perpanjangan. Sebaliknya, klub mulai mencari opsi pengganti di pasar untuk mengantisipasi kemungkinan kepergiannya. Latar belakang penunjukan Cifu, Inter sempat pertimbangkan Xavi. Dalam sebuah video di kanal YouTube Fabrizio Romano, pakar transfer Matteo Moretto mengungkapkan sebuah cerita menarik terkait pencarian pelatih baru Inter, sebelum kedatangan resmi Christian Cifu. Saya ingin membocorkan sebuah latar belakang transfer. Ketika Inter mulai mencari profil terbaik untuk menggantikan Inzaghi,
Ada banyak nama yang diajukan dan dipertimbangkan klub. Cifu adalah nama pertama dalam daftar ini, yang kemudian semakin mengecil dengan cepat, ujar Moreto. Menurutnya, selain Cifu dan Fabregas, yang bahkan sempat menjadi target konkret, ada satu nama lain yang cukup menarik perhatian sebagian petinggi klub. Nama itu adalah Xavi. Ia sempat diajukan dan dipertimbangkan. Namun Inter akhirnya memilih sosok yang sudah mengenal lingkungan klub. Tetapi saya bisa mengonfirmasi bahwa Xavi memang masuk dalam daftar Inter, ungkap Moreto.